Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal temenin kamu di video ini. Dan kita bakal mengangkat sebuah tema yang sepertinya banyak sekali sedang dialami oleh teman-teman semua. Saya terinspirasi oleh teman-teman yang sering konsultasi dengan saya, di mana ada masalah-masalah yang terkait dengan hubungan mereka. Ini lebih ke masalah romans ya, lebih ke masalah hubungan asmara, di mana mereka atau teman-teman banyak yang sedang berharap-harap bahwa dia bisa terhubung kembali, atau bisa telepon kembali, atau bisa menghubungi kembali kepada kamu. Nah, maka dari itu kesempatan kali ini kita bakal mengangkat tema dengan judul, akankah dia menghubungimu lagi? Akankah dia menghubungimu lagi setelah mungkin sekian lama, sekian hari, sekian waktu dia menghilang? Ada yang menghilang, ada yang ngeblokir, ada yang tidak ada pesan apa-apa, tapi tahu-tahu nggak ada kabar sama sekali. Nah, buat teman-teman yang ngerasa ada masalah-masalah seperti itu, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai nanti, karena saya bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk pilih kartu ya. Pick a card. Di sini ada cincin berwarna hitam, ada cincin berwarna merah, dan juga yang ketiga kuning. Jadi silahkan teman-teman, syaratnya gampang sekali. Kamu tinggal pilih salah satu di antara 3 cincin ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kamu nanti juga bisa ketarik ke 2 cincin atau ke ketiga cincin ya. Jadi tidak hanya 1 cincin. Tapi kalau boleh saya sarankan, 1 cincin dulu aja, jadi itu yang kamu fokuskan, dan kemudian jangan lupa juga pikirkan seseorang yang mungkin saat ini sedang kamu harapkan. Pikirkan seseorang yang ada dalam hati kamu, atau seseorang yang memang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang kamu rasakan sekarang ini. Oke, pikirkan seseorang, dan sekarang lihat cincinnya, kamu lebih ketarik ke cincin berwarna hitam, merah, atau kuning. Oke? Yes, oke, baik. Teman-teman, sebelum saya baca satu persatu dari file 1, 2, dan 3, saya bakal disclaimer terlebih dahulu bahwa bacaan ini bersifat general, jadi tidak semuanya bakalan resonate ya. Artinya saya menarik banyak energi, banyak orang gitu kan. Dan jangan lupa juga di sini saya juga melakukan yang namanya tarot psikologi ya, di mana ini berhubungan sekali dengan kejiwaan, berhubungan sekali dengan pola pola sebuah peristiwa dan kejadian gitu kan. Terus kemudian saya juga merasakan berdasarkan energi yang nanti ketangkep dari kartu-kartu yang kita buka ya. Oke, langsung aja kita bakal buka satu persatu. Oh ya, buat teman-teman yang nanti kepengen private reading secara langsung, bisa ketemu dengan saya, silahkan aja kamu bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi. Di situ ada linknya, tinggal kamu klik aja, langsung terhubung dengan admin saya nanti. Oke, baik teman-teman, langsung kita mulai dari file pertama. Yang kedua dan ketiga kita singkirkan ke atas terlebih dahulu seperti ini. Oke, nah kita buka file pertama. Saya bacanya sederhana aja teman-teman ya, tidak usah terlalu banyak kartu ya, karena ternyata tidak semua orang juga paham gitu ya. Yang penting inti-intinya dapet ya, inti pesannya simple ya. Jadi saya lebih ke KISS ya. KISS itu adalah keep it simple and short ya. Jadi lebih ke simple aja, tapi pendek, simple ya, tidak terlalu panjang lebar. Itu harapannya. Dan kemudian bisa memberikan pesan, dan pesan atau apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap oleh semua orang, termasuk kamu juga ya. Oke teman-teman, untuk kamu yang pilih file pertama, saya melihat di sini hubungan kamu memang boleh dikatakan belum ada kejelasan ya, bahwa ini selesai atau tidak gitu loh. Tapi saya melihat di sini kalian ada masalah-masalah yang cukup cukup berat kalau boleh saya bilang, karena salah satu di antara kalian saya merasakan di sini ada yang sangat-sangat tersakiti ya. Ada yang sangat-sangat tersakiti, bahkan boleh dikatakan ini berkaitan juga dengan yang namanya atau yang disebut dengan pengkhianatan. Jadi ada salah satu di antara kamu dan dia ya. Jadi satu lagi saya bakal disclaimer bahwa energi di sini bisa terbolak-balik ya teman-teman. Bisa kebolak-balik. Bisa ternyata saya bacanya dia tapi ternyata kamu yang merasakan, atau saya bacain kamu ternyata dia yang merasakan. Tapi di sini saya merasakan di antara kamu salah satunya ada yang tersakiti banget dan bahkan terkhianati ya. Nah, di sini saya melihat bahwa berasal dari peristiwa ini, atau berawal dari peristiwa ini yang kemudian membuat dia itu
pergi, ya, membuat dia itu pergi. Perginya tentu dengan membawa luka di hatinya, membawa luka batin yang sangat parah, kalau boleh saya bilang, luka batin yang sangat dalam, ya, sehingga dia tuh pergi dengan kekecewaan, pergi dengan rasa sakit hati, pergi dengan kemarahan juga. Di situ saya melihat ada energi kemarahan. Dan yang paling kuat adalah energi kesedihan dan kekecewaan, ya. Tapi itu hampir satu paket sih ya, sedih, kecewa, dan ada rasa marah juga. Karena kenapa rasa marah itu ada? Karena saya melihat di sini ada sebuah semacam pengkhianatan, ya. Jadi saya nggak ngerti, ini energi bisa kebolak-balik, ya. Jadi bisa jadi kamu yang merasakan sakit hati ini atau yang terkhianati, atau bisa jadi dia. Kalau misalnya teman-teman kamu yang terkhianati nih, ya, kamu yang terkhianati atau dia yang berbuat salah dan dia mengkhianati kamu, berarti dia memang pergi meninggalkan kamu dengan perasaan dia merasa bersalah. Ketika dia merasa bersalah dengan perbuatan yang dia sudah lakukan, misalnya dia mengkhianati kamu, perasaan tersebut sebetulnya boleh dikatakan penyesalannya sangat mendalam sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana perasaan kamu sekarang ini, gitu kan? Karena saya lihat di sini kamu juga merasakan bahwa ada kekecewaan yang sangat kuat, ada perasaan-perasaan yang sangat terluka begitu dalam, ya, karena apa yang sudah dia lakukan, ya. Nah, kalau boleh saya lihat di sini dari energi beberapa kartu yang saya rasakan di sini, dia ada penyesalan yang kemudian dia juga sekaligus ada merasa malu dan juga menyesal. Tetapi di sini saya melihat bahwa energi kepergian dia itu jauh lebih kuat, ya. Ya, itu kalau misalnya dia yang mengalami, dia melakukan kesalahan. Tapi bagaimana Mas Damar kalau misalnya mengalami yang melakukan kesalahan adalah saya, gitu kan? Hampir sama energinya. Kalau misalnya kamu yang melakukan kesalahan, intinya bahwa dia memang lebih memilih untuk pergi dengan perasaan yang kecewa, dengan perasaan yang sangat sedih, dengan perasaan yang marah banget, tetapi dia sudah tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, ya. Dia hanya kepengen diam, lalu dia melakukan yang namanya perjalanan untuk pergi, dan sepertinya saya melihat bahwa perjalanan yang dia lakukan cukup jauh, ya. Artinya bahwa bisa jadi dia berpindah dari satu tempat yang sebelumnya ke tempat yang mungkin baru, ya. Ada semacam kayak hijrah gitu. Itu yang saya rasakan. Karena ketika kamu yang melakukan kesalahan dan kemudian dia merasa sangat kecewa, itu dia memang dalam banget kecewanya. Tapi yang jelas begini teman-teman, siapapun yang melakukan kesalahan, saya melihat bahwa dia itu tetap pergi, ya, dia pergi. Bahkan di sini saya melihat bahwa dia pergi dengan membuat kamu itu bisa dibilang penasaran. Karena ada beberapa hal yang menurut kamu tuh belum selesai dan seharusnya diselesaikan, tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan yang namanya penyelesaian, ya. Bahkan di sini saya melihat ada perasaan-perasaan yang boleh dibilang dia ngerasa sepi sendiri, dan kemudian dia ngerasa kayak sudahlah, gua harus akhiri cerita ini bersama kamu, gitu kan. Terus kemudian gua harus buka lembaran baru dan sebagainya, ya. Tapi memang kalau boleh saya katakan ini tidak mudah ya teman-teman, tidak mudah karena ada luka-luka batin yang cukup kuat, cukup parah, yang kemudian membuat dia itu kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Meskipun di sini saya melihat dia kepengen juga membuka lembaran baru, ya, membuka lembaran baru. Bahkan ada perhatian-perhatian dari orang yang mencoba datang kepada dia, orang yang mencoba mendekati ke dia, yang suka sama dia, yang bolehlah dikata mencintai dia tuh boleh. Tapi sepertinya saya melihat energi dia tuh masih yang dingin, dia masih belum bisa membuka lembaran baru, dan dia memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu. Kemudian sesuai dengan apa yang ada di judul atau tema, akankah dia menghubungimu lagi? Boleh saya jawab di sini, sepertinya dia tidak akan menghubungi kamu lagi, ya. Dia lebih memilih untuk pergi, menghindar, menjauh, bahkan dia seperti kepengen hijrah, ya, pergi ke tempat yang jauh. Dan tidak kepengen lagi kembali kepada cerita-cerita lama yang pernah ada bersama kamu.
Itu file pertama yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang memilih file pertama ya. Jadi saya tidak perlu detail banget, tapi saya sampaikan inti-intinya. Karena kalau misalnya kamu pengen lebih detail lagi, silahkan kamu nanti bisa melakukan yang namanya private reading bersama saya, dan insya Allah hasilnya jauh lebih maksimal dibanding yang ada di video ini, karena ini bersifat general. Oke? Baik teman-teman, yang saya rasakan sekali lagi di kartu terakhir ini, dia butuh kasih sayang banget sebetulnya. Dia membutuhkan kasih sayang. Dia merindukan keadaan-keadaan yang dulu pernah kamu ciptakan bersama-sama. Tetapi sekali lagi tekad kuatnya untuk pergi itu jauh lebih besar daripada perasaan-perasaan yang dia rasakan sebelum-sebelum itu. Oke teman-teman, untuk file pertama saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa dipahami, setidaknya memberikan jawaban dari rasa penasaran yang kamu rasakan selama ini. Oke, untuk lebih jauh lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi, silahkan kamu bisa melakukan private reading bersama saya. Dan sekarang kita akan menuju ke file kedua. Oke teman-teman, file kedua sudah saya siapkan juga. Kita tarik, kita lihat 5 kartu yang sudah kita siapkan, dan ini sudah kita shuffle secara acak juga, secara random. Memang sengaja tadi tidak saya sertakan videonya karena saya kepengen lebih menyingkat waktu aja. Oke teman-teman, di sini ada The Star, ada Knight of Wands, ada Five of Wands, ada juga Page of Cups, dan juga ada The Hangman. Oke teman-teman, untuk kamu yang memilih file kedua, di sini saya merasakan bahwa kondisi dia baik-baik saja, dia sehat, dia sedang menata hati dan pikiran dia, ya. Tapi intinya kondisi dia secara kesehatan cukup bagus, kesehatan, kemudian kesejahteraannya, pekerjaannya, insya Allah cukup bagus. Ya, ini setidaknya memberi kabar dulu tentang dia atau membaca kabar dia terlebih dahulu. Nah, sepanjang dia tidak berkomunikasi dengan kamu, sepanjang atau selama dia tidak ada komunikasi dengan kamu, di sana dia mencoba menata hati, menata pikiran, dan menata perasaan-perasaan dia. Tentu juga menata hidup dia, gitu loh. Nah, saya melihat bahwa konflik-konflik di antara kalian yang pernah terjadi pada saat itu atau kemarin, tentu membawa pelajaran bagi kalian semuanya. Nah, yang saya lihat di sini, apakah dia ada semacam penyesalan, ya? Kalau saya lihat di sini ada semacam penyesalan. Nah, dari penyesalan itu dia kemudian mencoba memperbaiki diri. Hal-hal yang sekiranya dia hal-hal yang tidak disuka oleh kamu dari diri dia mencoba memperbaikinya. Dia mencoba membangun dirinya agar lebih baik, gitu kan? Karena apa? Sampai hari ini, sampai detik ini, kalau boleh ditanya gini, Mas Damar, dia masih ingat nggak sama aku? Saya jawab, dia masih ingat, gitu loh. Jadi saya bilang sejauh ini dia masih sering keingetan kamu juga, gitu loh. Nah, dan di sini saya melihat bahwa ini memang dibutuhkan semacam kesabaran, ya, baik bagi dia maupun buat kamu juga. Jadi kalian sama-sama harus sabar, gitu loh. Harus sabar untuk menanti sebuah waktu yang tepat atau timing yang tepat. Tentu timing tepat itu tidak bisa diprediksikan secara secara jelas, ya, karena timing yang jelas, timing yang tepat itu berhubungan sekali dengan kondisi dan situasi pikiran serta hatinya. Nah, kondisi tersebut tentu berhubungan sekali dengan moodnya, ya, dan kesiapan dia untuk kembali bertemu dengan kamu atau kembali lagi menghubungi ke kamu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, apakah akankah dia menghubungimu lagi? Kalau boleh saya jawab di sini, insya Allah dia akan menghubungimu lagi, tapi tidak dalam waktu dekat, ya. Dia akan menghubungi kamu lagi, tapi tidak dalam waktu dekat. Artinya, dia masih harus menata hati, pikiran, dan kehidupannya, untuk kemudian dia akan kembali lagi. Ya, jadi di kartu yang kedua, saya melihat bahwa dia akan kembali lagi dengan sesuatu yang sudah dia persiapkan, dengan segala sesuatu yang sudah berbeda, karena di sini dia sedang
menata diri, memperbaiki kehidupannya, sehingga harapannya ketika dia akan menghubungi kamu lagi dan kemudian kalian bertemu lagi, di sini dia benar-benar menunjukkan bahwa dia sudah berubah dan dia sudah menjadi much better ya. Jadi lebih baik kehidupannya dan lebih baik segala sesuatunya. Karena apa yang mungkin menjadi konflik kalian dulu adalah hal-hal yang sebetulnya menjadi sebuah motivasi bagi dia untuk dia memperbaiki diri di kemudian hari ya, dan sekarang dia sedang memperbaiki diri. Itu yang saya lihat dari beberapa kombinasi kartu di sini, dan terutama di kartu kedua ini adalah energi bahwa dia akan datang kembali ke kamu. Nah, makanya saya jawab tadi bahwa apakah dia akan menghubungimu lagi? Di sini saya jawab ya, dia akan menghubungi kamu lagi, hanya saja tidak dalam waktu yang dekat dan butuh kesabaran ya. Karena saya merasakan bahwa dia itu menganggap bahwa kamu itu paket yang sempurna ya. Paket yang sempurna. Jadi apapun konflik dan masalah kalian pada saat itu, dia ada penyesalan yang kemudian membuat dia itu kepengen melakukan perbaikan-perbaikan agar dia bisa kembali lagi ke kamu dan bisa diterima lagi sama kamu. Ya, itu yang saya lihat. Karena sekali lagi dia merasa, atau di dalam hati dan pikirannya kamu itu adalah sosok yang dianggap luar biasa bagi dia. Kamu adalah sosok yang memang sesuai dengan apa yang diimpikan dia, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dia, gitu loh. Sehingga dia benar-benar berusaha memperbaiki diri, so setelah itu dia akan kembali lagi. Nah, di sini memang dibutuhkan kesabaran, baik bagi kamu maupun bagi dia juga. Nah, kesabaran itu, saya berharap nanti kesabaran itu akan membuahkan hasil di mana kalian bisa bertemu dan kemudian membangun sebuah komunikasi kembali. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa ketika ditanya apakah atau akankah dia menghubungiku lagi atau menghubungimu lagi, akankah dia menghubungimu lagi? Jawabannya yes ya. Oke, itu aja teman-teman untuk file kedua. Mudah-mudahan di sini bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran kamu juga, dan memberikan motivasi serta pencerahan buat kamu agar kamu semakin optimis. Karena segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah itu akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kamu untuk merealisasikan atau mewujudkan segala sesuatu yang kamu pengenkan. Oke? Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke file ketiga. Well, teman-teman, kita langsung aja menuju ke file ketiga dan langsung kita buka file ketiga satu persatu, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Di sini ada Knight of Swords, ada Four of Wands, ada Five of Swords, dan kemudian Ace of Swords, dan juga ada The Lovers. Banyak pedangnya ya kartunya ya. Oke. Yes, teman-teman, langsung saya baca. Akankah dia menghubungi kamu lagi? Ya? Akankah dia menghubungimu lagi? Di sini saya melihat bahwa ada perjuangan-perjuangan yang sedang dilakukan oleh dia. Ya? Perjuangan-perjuangan itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengarah kepada perbaikan-perbaikan. Nah, teman-teman, mungkin di antara kalian kemarin ada semacam hal yang membuat kalian salah paham, konflik hebat ya, dan kemudian kalian merasa di situ ada perang yang sangat luar biasa ya dengan dia. Yang jelas saya melihat bahwa dia itu seperti tiba-tiba menghilang, seperti tiba-tiba menjauh, menjaga jarak dan sebagainya ya. Oke, tapi saya boleh sampaikan di sini bahwa dia sebetulnya kepengen segera menikah sama kamu. Itu energi yang saya tangkap. Dia sedang memperbaiki diri sekaligus mengumpulkan keberanian ya, keberanian yang memang boleh dikatakan harus dia bangun. Karena apa? Karena dia itu dia itu sayang sama kamu sebetulnya. Dia itu sayang sama kamu dan mencintai kamu. Kalau boleh dibilang bahwa dia belum pernah merasakan cinta dan perasaan sayang yang sehebat ini kecuali dengan kamu ya. Cuma persoalannya ada hal-hal yang membuat dia itu khawatir ya, membuat dia khawatir. Yang membuat dia khawatir adalah apa? Ya, segala sesuatu yang ada dalam diri kamu, gitu loh. Misalnya apa? Misalnya adalah kebiasaan-kebiasaan kamu, atau bad habit kamu, atau kebiasaan buruk kamu.
Bisa jadi saya melihat di sini adalah perangai kamu, karakter kamu. Ya, jadi kalau saya bilang di sini dia orangnya cenderung yang tidak keras, tapi kamu di sini saya melihat orangnya keras. Di situ salah satu hal yang membuat dia itu berpikir, cocok nggak ya kalau gue terusin sama dia. Satu itu. Yang kedua, ada bagian-bagian masa lalu kamu yang membuat dia itu seperti berpikir ulang. Ya, saya merasakan itu. Ada bagian-bagian yang membuat dia itu berpikir ulang atas masa lalu kamu, atau atas apa yang mungkin pernah kamu lakukan sebagai bentuk kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan kamu. Ini bisa terkait dengan masa lalu, atau bisa terkait ketika kalian masih berhubungan dan kamu melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi yang kedua itu, dia sangat khawatir dan sangat tidak suka, bahkan ada rasa cemburu yang sangat luar biasa, karena dia belum bisa menerima masa lalu kamu, atau belum bisa menerima perbuatan kamu atau kesalahan yang kamu lakukan yang boleh dibilang itu fatal sekali. Nah, di sini dia sebetulnya sedang kayak mengumpulkan keberanian, kekuatan, dan sekaligus minta petunjuk kepada Tuhan bahwa apakah kamu itu betul-betul jodohnya dia. Ya, itu yang saya lihat dari dia seperti itu. Sehingga di sini dibutuhkan juga kesabaran bagi kalian berdua. Ya, kalau misalnya kamu gak sabar, ya berarti selesai. Ya, jadi kalau kamu gak sabar, ini selesai. Karena dia boleh dikatakan begini, sekali lagi dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan dia cemburu banget sama kamu, iya. Tapi cemburunya itu justru itu yang membuat dia tuh terluka gitu loh. Itu yang membuat dia tuh sangat-sangat terluka. Ya karena dia cemburu, dan itu karena perbuatan kamu yang fatal itu. Padahal ya, kalau misalnya saya boleh bilang, kalau tidak ada kejadian itu, dia tuh udah pengen banget menikah. Ya, dia udah kepengen menikah, dan dia kepengen menikahi kamu. Dia kepengen mengajak kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, itu seperti itu. Nah, tetapi karena ada hal yang dia anggap itu adalah sebuah kesalahan fatal, maka dia seperti bukan mengurungkan niat ya, tetapi seperti berpikir ulang atau menunda sampai pada titik di mana dia merasa bahwa Tuhan memberikan petunjuk. Ya, nah itulah yang sedang dia lakukan untuk melangkah lebih lanjut bersama kamu. Ya, terus bagaimana dong dengan dia? Apakah dia akan menghubungiku lagi atau menghubungimu lagi? Saya melihat di sini dia akan menghubungi kamu lagi, ya, memang akan menghubungi kamu lagi. Tetapi sekali lagi dia sedang mengumpulkan keberanian-keberanian dan sekaligus mempertimbangkan banyak hal sekali. Termasuk dia sedang melihat kamu, menilai kamu juga. Kalau kamu memang bisa berubah, ya, dari apa yang mungkin pernah menjadi sebuah kesalahan fatal itu menjadi pertimbangan dia. Kalau kamu bisa lebih baik, itu juga akan dia pertimbangkan. Kalau kamu bisa membuktikan semuanya bahwa kamu benar-benar bisa lebih baik dan berubah menjadi baik, ya, bisa kemungkinan besarnya dia kembali lagi ke kamu dan dia menghubungi kamu lagi. Tapi jangan lupa bahwa saya melihat di sini dia memantau, ya, dia memantau kamu, dia memantau perkembangan kamu. Sekalipun mungkin di sini nggak ada komunikasi, ya, tetapi bisa jadi adalah komunikasi, cuman mungkin sikapnya berubah. Ya, tapi kalau saya lihat di sini sesuai dengan judulnya, sesuai dengan temanya bahwa ya dia memang ada komunikasi dengan kamu. Dia sedang diam, dia sedang kecewa, dia sedang marah dan sebagainya. Ya, tapi melihat di beberapa kartu di sini memang dia sedang mengumpulkan keberanian-keberanian yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena dia menganggap bahwa dia cinta sama kamu, tapi kamu banyak sekali membuat dia cemburu. Ya, banyak sekali kamu melukai perasaannya, banyak sekali kamu melukai batinnya. Ya, itulah yang kemudian membuat dia berpikir. Tapi ketika ada Knight of Sword, ada Five of Sword, dan kemudian Ace of Sword, di sini sedang mengumpulkan kekuatan untuk memulai sebuah kehidupan baru. Ya, artinya bahwa dia sebenarnya itikat dan niatnya tuh baik kok. Dia baik, ya. Nah, di sini tinggal bagaimana kamu membuktikan semua itu. Jika kamu membuktikan dan bisa memberikan bukti itu dengan nyata kepada dia, maka di sini ada The Lovers. Artinya bahwa kamu akan kembali lagi dihubungi dia,
dia kembali lagi, dan kemudian kalian menjalin komitmen baru sampai kemudian nanti kalian benar-benar menjalani kehidupan bersama lagi sampai nanti benar-benar Tuhan menentukan bahwa kalian berjodoh dan menikah. Itu yang saya lihat dari file ketiga. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kamu dan bisa memberikan motivasi juga buat kamu. Bagi teman-teman yang mungkin ngerasa belum puas dengan bacaan saya, silahkan kamu bisa melakukan yang namanya private reading atau personal reading, dan kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe biar channel ini terus berkembang, memberikan banyak manfaat buat semua orang yang sering nonton atau yang suka nonton di video atau di channel Damar Aji. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk terus bahagia. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.